Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah pada hari ini kita kembali melanjutkan materi Adifan Anis Sunnah. Nah, sekarang kita akan membahas tentang sebuah tuduhan yang mengatakan bahwa Allah itu tidak menjamin sunnah, tidak menjamin hadis. Allah hanya menjamin Al-Quran. Nah, dia mengatakan begini, tuduhannya mengatakan seperti ini. Seandainya sunnah dijamin oleh Allah seperti Al-Quran, maka tentu Rasulullah SAW telah menyuruh menuliskannya seperti Al-Quran. Al-Quran itu dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas penjaminannya dalam Al-Quran. Inna nazalna at-tikra wa innahu lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran, az-zikra. Nah, kami juga akan menjaganya. Itu jelas. Jelas seperti itu. Nah, tapi itu berbeda dengan sunnah. Sunnah tidak ada jaminan dari Allah Subhanahu Wa Taala bahwa Allah akan menjamin kemurnian sunnah tersebut. Oke lah Al-Quran katanya. Al-Quran itu terjaga antara lafaz dan maknanya. Tapi sunnah bagaimana? Tidak ada jaminannya. Tidak ada yang menjamin bahwa Allah akan menjaga sunnah itu yang dijamin oleh Allah dalam ayat itu hanya Al-Quran katanya. Sehingga kemudian mengatakan dari situ maka kemudian dikatakan bahwa Al-Quran itu hanyalah kebenaran satu-satunya dalam Islam. Karena tidak ada perubahan di dalamnya, tidak ada selain sesuatu pun yang tidak masuk dalam Al-Quran. Dan di dalam Al-Quran tidak ada satu kata yang hilang. Karena semuanya dirawakan dengan lafaz dan makna. Beda dengan sunnah. Yang masuk ke dalam itu ada pemalsuan hadis, ada periwayatan dengan makna. Artinya karena sudah periwayatan makna, lafaznya sudah berbeda dengan lafaz Rasulullah SAW. Karena berbeda dengan lafaz Rasulullah, maka boleh jadi apa yang dimaksudkan Rasulullah itu berbeda dengan apa yang diriwayatkan dengan bermakna. Jadi intinya sunnah itu tidak terjaga. Kemudian, nah di sisi lain katanya hadis diriwayatkan dengan makna saja. Nah karena hadis ini diriwayatkan makna, maka boleh jadi akan masuk lafaz-lafaz yang tidak pernah disebutkan Rasulullah. Maka seandainya Rasulullah pernah menyampaikan dengan pengguna pasal-pasal yang berbeda katanya, bahwa itu artinya ketika Rasulullah mengatakan misalnya lalu kemudian ada diriwayatkan dengan makna, dengan lafaz yang berbeda, itu menjadi bukti bahwa orang yang meriwayatkannya itu tidak tahu apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Kenapa? Karena dia meriwayatkan tidak sesuai dengan lafaz yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga katanya bisa dikatakan bahwa hadis itu sebenarnya hanya buatan perawi saja. Ada yang membuat lafaznya dengan maknanya, ada juga yang maknanya saja kan diriwayatkan secara makna. Itulah katanya kenapa dengan itu maka disimpulkan bahwa sunnah itu sebenarnya tidak terjaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, bagaimana bantahannya? Pertama, penjagaan sunnah itu termasuk bahagian daripada penjagaan syariat Islam secara umum. Jadi Allah itu menjaga Islam, menjaga ajaran agama Islam. Maka ketika Allah menjaga agama Islam, maka sunnah yang merupakan bahagian daripada ajaran tentu terjaga juga. Itu yang pertama. Karena Allah menginginkan agar syariat ini kekal dan terjaga. Pada saat yang sama tidak ingin membebani hambanya kecuali dengan kesanggupannya. Kenapa bisa? Karena begini, karena bangsa Arab itu adalah bangsa yang ummi, bangsa yang tidak pintar membaca dan menulis. Dan pada masa itu pun sarana dan prasarana untuk melakukan tulis menulis itu pun sangat sedikit. Sehingga pada zaman Rasulullah itu orang yang mampu membaca pada Rasulullah awal-awal diangkat itu hanya sedikit sekali. Karena hanya segelintir orang. Makanya ketika
eh, Rasulullah SAW menangkap tawanan perang Badar, salah satu syarat agar tawanan itu bisa lepas adalah dia mampu mengajar anak-anak orang-orang Muslim membaca dan menulis. Karena memang jarang orang yang mengetahui membaca dan menulis. Dan pada ketika Al-Quran turun, ayat Al-Quran itu hanya ditulis dalam pelepah kurma, tulang, kulit binatang, dan sebagainya. Nah, pada saat yang sama, Rasulullah itu hidup selama 23 tahun. Sedangkan hadis itu adalah segala yang perkataan Rasulullah, perbuatan, dan ketetapannya. Jadi ketika 23 tahun itu ditulis semua, maka tentu berat sekali. Berat sekali. Bagaimana mungkin bisa 23 tahun menjadi nabi? Ditulis semua, oh hari ini berkata seperti ini, pada tanggal segini berkata seperti ini yang disampaikan, ini yang dibuat. Oh, banyak sekali. Sedangkan perasaan tidak mendukung. Sehingga kemudian hal itu kemudian menjadi berat bagi sahabat-sahabat. Beda dengan Al-Quran. Al-Quran itu turun sedikit demi sedikit. Turun sedikit demi sedikit. Maka ketika dicatat tidak menjadi masalah. Karena memang hanya sedikit. Nah, beda dengan sunnah. Nah, makanya katanya di sini katakan bahwa Rasul Allah ingin menjaga agama, pada saat yang sama dia tidak ingin membebani umatnya, sahabat-sahabat itu. Makanya perintah menulis itu hanya kepada Al-Quran. Perintah itu hanya menuliskan kepada Al-Quran. Jadi menulis sedikit demi sedikit. Sehingga kemudian setelah lama terkumpul menjadi satu mazhab. Tidak ada perintah Rasulullah tidak memerintahkan untuk menulis sunnah. Yang diperintahkan itu adalah menulis Al-Quran. Walaupun mungkin nanti dijelaskan bahwa pada zaman sahabat memang sudah ada sebagian sahabat yang menuliskan hadis. Tetapi perintahnya Rasulullah yang resmi adalah menuliskan kepada Al-Quran. Kalau hadis yang tertulis secara resmi itu adalah surat-surat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, atau orang yang minta dituliskan hadis maka diperintahkan Rasulullah untuk menulis hadis. Tetapi secara umum tidak ada penulisan. Yang penulisan itu adalah penulisan Al-Quran. Pada saat yang sama, kenapa cuma Al-Quran saja yang ditulis tidak sunnah? Karena dikhawatirkan nanti terjadi percampuran antara Al-Quran dan selain daripada Al-Quran. Itu mungkin tercampur dengan sunnah atau kejadian-kejadiannya ketika sunnah itu ditulis semua. Kemudian kejadian selanjutnya adalah wafatnya banyak para penghafal Al-Quran. Ini berbeda dengan sunnah. Sunnah itu tidak terjadi wafatnya banyak penghafal sunnah. Karena sunnah itu tidak dihafal secara lafaz, tapi dipahami maknanya. Beda dengan Al-Quran, dia dihafal dengan lafaznya. Maka ketika ada penghafal yang mati, itu kerugian besar. Karena Al-Quran harus terjaga dengan lafaznya. Kemudian kenapa bisa seperti itu? Karena Al-Quran, membaca Al-Quran itu merupakan bagian daripada ibadah. Sehingga ketika membaca lafaznya Al-Quran, kata-katanya Al-Quran itu ibadah semua. Beda dengan sunnah. Berbeda dengan sunnah. Al-Quran diharapkan dari sunnah itu hanya maknanya saja. Sehingga membaca sunnah bukan bagian daripada ibadah. Beda dengan Al-Quran. Al-Quran baca alif lam sudah dapat pahala. Tapi sunnah tidak seperti itu. Yang apa yang diinginkan daripada sunnah itu pemahamannya. Seperti itu ya. Kemudian bantahan selanjutnya adalah bahwa Rasulullah menyampaikan agama seluruhnya. Menyampaikan agama seluruhnya, Al-Quran dan Sunnah. Karena Allah berfirman dalam surah Al-Ma'idah, wahai Rasul, sampaikan apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan apa diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanahnya, dan Allah mengambil engkau dari gangguan manusia. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang kafir. Nah, ayat ini merupakan perintah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar menyampaikan apa yang diturunkan oleh Allah kepadanya. Apa yang diperintahkan. Nah, Rasulullah ini kan diperintahkan apa? Dia diperintahkan apa yang diturunkan. Apa yang diturunkan Rasulullah itu pertama Al-Quran. Pertama adalah Al-Quran, maka Allah akan menurunkan Al-Quran. Kemudian penjelasan daripada Al-Quran itu juga merupakan wahyu. Bahagian wahyu karena Rasulullah diperintahkan untuk
memberikan itu bayyinal linnas, untuk memberikan penjelasan kepada manusia. Maka penjelasan dari Rasul itu bukan bahagian daripada wahyu, dan itu juga diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk menyampaikannya. Maka Rasulullah itu telah menyampaikan Al-Quran dan Sunnah, telah melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dalam ayatnya telah diancam Rasulullah, ketika kau tidak menyampaikan, maka engkau menjadi berarti tidak menyampaikan amanah. Padahal Rasulullah itu salah satu wajah Rasulullah adalah amanah. Dia kemudian yang kedua sifatnya adalah tabligh. Dia bersifat amanah juga menyampaikan ajarannya. Kemudian adanya sunnah di kalangan umat Islam sampai Al-Quran pada masa sekarang ini, itu merupakan bukti bahwa Rasulullah telah menyampaikan risalahnya. Menyampaikan risalahnya dalam arti menyampaikan Al-Quran sekaligus menjelaskan Al-Quran. Apa buktinya? Karena ada sunnah di kalangan umat Islam. Karena sunnah adalah penjelasan daripada Al-Quran. Kemudian usaha sahabat untuk menghafal sunnah dan menyampaikan sunnah merupakan bentuk pelaksanaan daripada perintah Rasulullah untuk menyebarkan ajaran Islam. Jadi Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan Al-Quran, menyampaikan wahyu, menjelaskan Al-Quran. Lalu kemudian Rasulullah menyuruh sahabat untuk menyebarkan Islam. Sampaikan katanya, walau ayah, balighu anni walau ayah. Sampaikan daripada saya walaupun cuma satu ayat. Atau sampaikan kepada orang yang hadir, menyampaikan kepada yang gaib. Boleh jadi yang gaib itu yang tidak hadir ini lebih paham daripada orang yang hadir. Jadi artinya ketika Rasulullah menyampaikan begitu, maka kemudian sahabat-sahabat melaksanakannya. Maka kemudian mereka mulai menghafal sunnah, mereka kemudian menyampaikan sunnah tersebut. Nah, penyampaian sunnah ini menunjukkan bahwa Rasulullah telah menyampaikan seluruh ajaran Islam dan bukti terjaganya seluruh agama Islam. Maka ketika sahabat telah menyampaikan sunnah kepada generasi selanjutnya dan generasi selanjutnya, itu merupakan bukti bahwa Rasulullah telah menyampaikan perintah Allah, telah melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dan bukti bahwa ajaran agama Islam terjaga. Dan ketika ajaran agama Islam terjaga, maka sunnah pun ikut terjaga. Selanjutnya, sunnah itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala yang disampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian lafaznya menggunakan lafaz Rasulullah SAW. Jadi sunnah ini bukan lafaznya Allah Subhanahu Wa Taala, bukan lafaznya Allah. Beda Al-Quran memang lafaznya memang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kalamullah, perkataannya Allah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad cuma bertugas untuk menyampaikan. Nah, sunnah beda. Sunnah ini walaupun wahyu diberikan kepada Nabi Muhammad, tapi yang membahasakannya itu adalah Nabi Muhammad. Nah, karena sunnah ini adalah bukan lafaznya Allah, hanya lafaznya Nabi Muhammad, maka kemudian ulama sepakat bolehnya meriwayatkan dengan makna. Akan tetapi periwayatan dengan makna ini tidak boleh sembarangan. Tentu ada syarat-syarat dan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan. Nah, ulama-ulama hadis telah menetapkan berbagai syarat-syarat kepada perawi untuk meriwayatkan sunnah secara makna. Di antaranya misalnya harus paham bahasa Arab, tahu arti lafaz-lafaznya, maksudnya, hubungan satu lafaz dan yang lain dan selanjutnya. Karena kalau tidak bisa paham maksudnya itu, ya tidak bisa menyampaikan dengan makna. Karena menyampaikan dengan makna itu kalau bahasa sekarang itu diparaphrase, disampaikan kembali dengan bahasa sendiri. Tapi untuk bisa paraphrase itu ya harus paham dulu apa yang disampaikan. Apa yang didengarkan itu dia paham juga. Kalau dia nggak paham ya nggak bisa menyampaikan. Karena kalau dia nggak paham menyampaikan ya salah paham nanti. Nah, makanya untuk mereka ambil makna ini tidak sembarang. Dia harus dilihat dulu ulama siapa ini yang menyampaikan ini. Oh, kalau orangnya ini orangnya bagus bahasa Arabnya, memang pintar bahasa Arab, bagus pahaman agamanya, baru dengan periwayatannya. Kalau ada orang menyampaikan bermakna, tapi ternyata dia kurang bagus bahasa Arabnya misalnya, maka tentu tidak akan diterima periwayatan bil maknanya. Makanya untuk meriwayatkan bil makna itu syaratnya ketat. Maka kemudian tuduhan bahwa Allah tidak menjaga sunnah adalah tuduhan dusta yang telah mengingkari usaha ulama dalam memelihara sunnah. Ulama dalam memelihara sunnah sangat kuat sekali. Mulai misalnya dari sejarah sunnah, kita perhatikan bagaimana sahabat menjaga sunnah, lalu kemudian tabi'in,
tabi'in ini kemudian pada masa tabi'in kemudian dikumpulkan sunnah secara resmi, melakukan kodifikasi atas perintah daripada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Lalu kemudian tabi'in mulai mengumpulkan sunnah. Ada Ibnu Syihab Asy-Syuhri, kemudian ada Imam Malik dan seterusnya. Mereka telah mengumpulkan sunnah. Lalu kemudian pada masa selanjutnya mereka kemudian mulai menyeleksi yang benar mana ini sunnah ini, apakah betul-betul ini sabda Nabi atau tidak. Ulama telah melakukan berbagai melakukan cara untuk menyeleksi. Oh, ini betul-betul dengan membandingkan riwayat satu dengan riwayat yang lain sehingga ketahuan, oh ini leleng ini riwayatnya ini. Oh, kurang bagus sih riwayatnya ini. Ini diriwayatkan oleh yang baik ini, oleh yang jujur, kuat hafalannya meriwayatkan. Jadi usaha ulama sebenarnya itu adalah bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Munculnya ilmu mustalah hadis, munculnya ilmu dirayah hadis untuk mengetahui kesahihan dan kedaifan hadis itu merupakan bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap sunnah ini. Jadi ketika bagaimana Allah menjaga sunnah adalah Allah memberikan ilham kepada para ulama untuk membentuk ilmu hadis, baik diriwayatkan dan dirayah. Dengan dirayah bisa mengetahui kesahihan hadis, dengan riwayat kita bisa mengetahui perkataan dan perbuatan Nabi Muhammad SAW. Maka segala bahagian daripada ilmu hadis mulai jarh wa ta'dil, tahrij, pahamil fiqhul hadis dan sebagainya, semua itu semuanya bahagian dari penjagaan sunnah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dianugerahkan kepada umat ini agar sunnah senantiasa terjaga. Maka kemudian kita bisa mengambil kesimpulan bahwa tuduhan yang mengatakan Allah tidak menjaga sunnah, hanya menjaga Al-Quran, itu tuduhan yang tidak benar. Karena sebenarnya Allah telah menjaganya. Allah telah menjaganya dengan munculnya berbagai ulama-ulama hadis yang telah berkiprah mencari hadis, yang kemudian mengumpulkan hadis dan menyeleksi hadis tersebut. Ya, sehingga kemudian kita bisa melihatnya sampai sekarang. Kita bisa membacanya sehingga kita kemudian bisa merasakan kehidupan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini untuk hari ini. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.